Sudah, jangan main-main. Aduh, jangan main-main. Silakan. Tidur lagi, tidur lagi. Rolex. Aduh, bukannya tadi aku lagi tidur di asrama? Ini aku dibawa kemana? Ah. Lin Xingye. Aku ternyata terlempar ke masa lalu. Menikahlah denganku. Lin Xingye yang asli sejak kuliah sudah mengejar CEO masa depan grup Jiang Ruoxue. Akhirnya mereka berdua melangkah ke pelaminan. Di hari pernikahan, Jiang Ruoxue mengira kehidupan bahagia akan segera tiba. Tapi tak disangka, si asli berubah total. Wahahaha. Aku yang terbesar. Kartuku, semuanya milikku. Wahahaha. Judi. Kekerasan dalam rumah tangga, bahkan berselingkuh dengan adik iparnya sendiri, Jiang Yao. Dasar bajingan. Jiang Yao adalah anak haram keluarga Jiang. Di luar, dia perempuan jalang. Dia menggoda Lin Xingye hanya untuk merebut harta keluarga Jiang. Kemarin, karena Jiang Yao bilang pengen makan kue, aku sedang buru-buru ke sana. Oke sayang Yao, jangan buru-buru. Sabar, aku cepat. Ah. Si asli menyetir 30 km terlibat kecelakaan dan tewas seketika. Istriku adalah CEO wanita bernilai ratusan miliar. Sedangkan aku, seorang mahasiswa miskin, jadi lelaki hidung belang yang selingkuh? Aduh. Di satu sisi ada adik ipar yang memanfaatkanku untuk naik jabatan. Di sisi lain, ada istri CEO bernilai ratusan miliar. Bukan, otak si asli ini ada masalah apa? Malah ngejar-ngejar Jiang Yao. Mungkinkah istriku itu seorang yang wajahnya keriput, tante-tante? Hah? Atau jangan-jangan istriku punya hobi aneh? Ini istriku. Kulitnya putih cantik, kaya raya. Yang paling penting dia duduk di kursi roda dan bisa kukendalikan semauku. Kalau aku melayannya dengan baik, bukankah nanti uang akan mengalir deras? Bahkan kalau dia memang punya hobi yang menyimpang, aku tetap untung dong. Nakal. Lin Xingye. Surat perceraian sudah kubawa. Tanda tanganilah. Mulai sekarang kita berdua tidak ada hubungan lagi. Bukan sayang, kenapa kita harus bercerai? Kurang. Apa yang kurang? Ini semua properti yang kubeli. Di laci masih ada. Setelah bercerai, ambil sebanyak yang kau mau. Ambil saja. Aku akan bantu pindahkan atas nama Jiang Yao sendiri. Aku dengan tulus mendoakan kalian berdua bahagia selamanya.
Selamat menikah. Kakak. Kakak baik sekali. Tunggu. Siapa bilang aku mau cerai? Aku nggak cerai. Tunggu. Siapa bilang aku mau cerai? Aku nggak cerai. Perceraian ini batal. Sayang, kau pakai yang baik-baik. Cepat kau pakai yang baik-baik. Aduh, perceraian saja aku nggak kebagian. Buat apa aku cerai? Mendingan aku pura-pura setia sama si nyonya kaya dan hidup enak tanpa usaha. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakakku bahkan udah siapin foto pernikahan sama surat perceraian. Dia pasti nggak bakal mundur. Tenang aja, dia pasti nggak bakal mundur. Bangun sana. Dengar ya, aku cuma punya satu foto pernikahan, yaitu foto pernikahan sama istriku. Surat perceraian itu. Apaan sih? Surat perceraian apa? Nggak ada. Kamu mau pakai aku buat rebut harta keluarga Jiang? Mimpi. Aku cuma cinta istriku doang. Kakak ipar. Kamu ngomong apa sih? Istriku. Cantik dan tajir. Ngapain aku milih kamu? Kakak ipar, kamu? Gigimu ada sayuran. Jangan-jangan kakak ipar lagi main strategi, bikin Jiang Ruoxue ketagihan dulu, terus kerjasama sama aku dari dalam, lalu rebut harta keluarga Jiang. Sayang, mending kita usir orang ini biar nggak ganggu dunia berdua kita. Siapa saja, antar tamu. Kakak ipar, kamu ngapain kakak ipar? Lepasin. Sayang, aku sumpah. Cuma bakal baik sama kamu. Kasih aku kesempatan lagi, ya. Bersihin tangannya, jangan kotorin lantai rumahku. Oke, makasih, sayang. Istriku ternyata peduli sama aku. Berarti masih ada harapan. Kalau aku bisa bikin dia senang, nanti aku pasti jadi orang sukses. Direktur Jiang, bulan lalu Tuan Lin habisin hampir 100 juta. Dia juga nyuri 3 kunci mobil sama 2 sertifikat rumah. Hari ini Tuan Lin agak aneh lagi. Jangan-jangan ada maksud lain? Sekarang lagi sibuk, nggak sempat urus dia. Tapi karena dia suka nyuri, ingat simpen baik-baik bukti buat nuntut Jiang Yao. Aku akan suruh orang jaga ketat. Aku akan suruh orang jaga ketat. Direktur Jiang, Sekretaris He gawat, rekaman CCTV nunjukin Tuan Lin udah masuk ke ruang baca. Karena kamu nggak mau cerai, jangan salahin aku kalau jadi kejam. Taman sebesar ini, nggak ada satupun bunga yang cantik. Tapi, nanti kalau dia lihat persiapan yang kubuat untuknya, pasti akan sangat terharu. Nanti aku bisa seperti di novel. Minta uang jajan darinya, maka sisa hidupku nggak perlu khawatir lagi, kan? Memang orang kaya ya. Sudah semalam-malaman masih kerja. Bukan. Rumah kita nggak nyediain makan malam juga. Cari makanan dulu deh. Kamu lagi ngapain? Bukan. Sayang kok ketahuan sama kamu, sebenarnya aku. Mencuri barang bernilai ratusan juta, aku bisa kapan saja menangkapmu dan memenjarakanmu. Bukan. Barang ini nilainya ratusan juta. Sekretaris saya laporkan ke polisi, ada maling di rumah berusaha mencuri barang penting di rumah. Ini nilainya ratusan juta. Apa ini? Nyonya Jiang, ini mie instan persediaanku.
Sayang, aku benar-benar sangat lapar. Bukan, maksudmu kalau barang ini bernilai ratusan juta aku nggak makan, boleh kan? Biaya makanmu sehari puluhan ribu kok mau makan ini. Aku kasih kesempatan terakhir, barusan kamu kemana? Ternyata kamu sudah tahu ya. Sebenarnya mau kasih kejutan untukmu. Bunga untukmu, walaupun bunga liar tapi aku memetik yang paling cantik. Aduh sayang, aku tahu aku seharusnya nggak keluar rumah sembarangan, tapi kamu tenang saja. Lain kali aku nggak akan lagi. Jangan coba bohongi aku. Barusan kamu ke ruang kerja ngambil apa? Oh, maksudmu ke ruang kerja ya? Aku cuman masuk cari kertas, kamu jangan salah paham. Kertas apa yang harus diambil dari ruang kerja? Aduh, aku cari di kamar tidur lama banget nggak ketemu kertas. Aku cari kertas A4 tisu gulung itu beneran nggak bisa dilipat jadi apa-apa. Kamu bilang apa? Kamu pegang. Aku lihat kamu akhir-akhir ini selalu murung, aku juga nggak punya uang. Jadi aku coba melipat sesuatu buat bikin kamu senang. Nyonya Jiang, barangnya masih ada. Kali ini pengecualian mulai malam nanti, jangan sembarangan jalan-jalan. Diterima. Sayang. Mie instan ini untukmu, aku lihat kamu sudah semalam-malaman masih kerja, kamu juga pasti capek. Jangan lupa dinikmati ya. Tuan Lin ini akhir-akhir ini kok seperti jadi orang lain ya? Ini mainannya gimana? Ini namanya kertas arah. Kamu masukkan jari ke bawah, lalu bentangkan. Lalu pilih satu arah dan pilih dulu satu angka. Baru bisa lihat tulisan di dalamnya. Timur. 8. Sekretaris ya? Aku tadi apakah terlalu berlebihan? Bilang ke kepala pelayan, mulai besok hidangan bintang 5 di rumah dilanjutkan lagi. Biar nggak ada yang kelaparan tengah malam. Baik. Selain itu, di kartu ada 10 juta. Besok pagi berikan padanya. Baik, Direktur Jiang. Aku tahu kamu tidak suka makan makanan seperti ini. Aku sekarang akan. Baru buka mata langsung lihat rumah mewah. Kasur ini. Pemandangan ini. Dan juga Rolex ini. Wah, enak banget. Loh, kalian mau ngapain? Tuan Lin, ini adalah pakaian yang disiapkan Direktur Jiang untuk Anda. Ini semua. Untukku? Jangan-jangan. Aku ganti baju sendiri aja. Dan ini adalah uang saku yang disiapkan Direktur Jiang untukmu. Total 10 juta. Berapa? Waduh. Benar-benar ketulusan ditukar emas. Hidup enak selamanya. Istriku ini pakai uang ngejewer mukaku. Menyiksa aku ya. Sayang. Aku cinta kamu. Dia ternyata tidak mau disentuh wanita lain. Sayang. 10 juta ini. Benar-benar buatku, kalau kamu kasih aku, jangan harap bisa minta kembali. Nanti, jangan kasih hadiah yang kekanak-kanakan. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Direktur Jiang, Tuan Lin, silakan makan.
Tidak suka. Tentu suka, aku paling suka makan bakpao. Cuman aku nggak nyangka di rumah mewah kita ini, ternyata ada juga bakpao. Isi telur kepiting. Masih suka? Nggak suka lagi. Bukan? Sayang. Bakpao sama bubur ini keunggulannya ya harganya murah. Kamu ini kan murni buang-buang uang. Kita sebanyak apapun duitnya, nggak boleh dihambur-hamburkan gini, iya kan? Terus kamu makan atau enggak? Makan. Sayang kalau nggak dimakan. Sekretaris He, bawa ini untuk dicetak. Lalu ambil laporan dari mobil. Baik, Direktur Jiang. Sayang, aku yang bantuin. Direktur Jiang. Sebenarnya Tuan Lin kenapa sih? Kasih tahu ke Koki. Mulai sekarang, makanan di rumah dibuat sederhana aja. Oke. Di mana sih? Hah? Siapa? Aku nggak mau kasih tahu. Jangan mencuri. Kok kamu masih dasar nggak bisa berubah? Aku ini saudara baik si empunya asli, Meng Yuxuan. Barangnya sudah kubawa. Kalau nanti kamu masih mencuri lagi, jangan salahin aku. Sebagai saudara, bakal tegas. Ini. Waduh. Swaner. Dapat duit dari mana banyak banget? Jangan-jangan kamu pergi jual? Jangan ngaco. Dasar mata buta, cuman bisa ngomong doang, nggak bisa lihat, nggak tahu aku lagi ngapain. Di sini ada juga, aku cari beberapa teman kumpulin bareng-bareng. Om dan Tante kan dirawat di rumah sakit. Cepat bayar biayanya. Si empunya asli ini demi judi, sampai-sampai bikin-bikin cerita orang tua sakit parah. Beneran brengsek. Suruh anterin barang aja lambat banget. Kurang bayar ya, dasar sampah. Awas gue bikin kamu nganggur. Kepala stasiun, aku segera antar, maaf ya. Kamu punya kaki sendiri, nggak bisa ambil sendiri. Cepetan, cepetan, cepetan. Dasar tukang buru-buru. Dengar ya, Xuanzi nggak kerja lagi. Pergi sana. Xingzi, kamu gila ya? Aku nggak punya kerjaan, nanti aku makan apa? Xuaner, kerjaan ngeselin ini kita tinggalin. Mulai sekarang teman bakal nanggung makannya. Kalian pada ngapain sih? Sayang, Kakak ipar, aku ketemu Xingzi di jalan, ngobrol bentar sama dia. Siang nanti aku ada urusan mendadak, tanda tangan kontrak. Makan siang kamu sendiri aja ya. oh iya, sayang. Itu, Xuaner sekarang nggak kerja. Uang jajan yang kamu kasih ke aku, boleh nggak aku pinjamin dia? Tapi tenang aja, dia pasti balikin. Wen wu wai mai, wen wu juan song. Itu kan uangmu, mau dipakai buat apa terserah kamu. Baik, sayang. Xuaner, bro sekarang gue punya duit. Ini, ambil dulu buat dipakai. Hah? Kamu masih Xingzi yang dulu? Kalau gue bukan, siapa lagi? Ini, duit ini bukan kamu menang dari judi kan? Ya, kalau gitu gue nggak mau. Hei, istri gue kan presiden grup Jiang. Masa sebagai suaminya gue nggak punya uang saku? Kalau kamu nggak mau, ya udah gue ambil. Siapa bilang gue nggak mau? Xingzi, ngomong-ngomong, kapan kamu berbaikan sama kakak iparmu? Apa sih? Kami berdua kan emang nggak ada masalah apa-apa. Dari mulutmu nggak ada kata jujur. Setiap kali kamu keluar, bukannya nemenin Jiang Yao. Dulu kamu pernah perhatiin istri kamu nggak? Itu, mau apa? Kamu lihat sendiri. Gue kasih tahu ya, Jiang Yao ini pasti bukan orang baik. Kamu jangan deket-deket dia lagi. Oke. Bro, mulai sekarang gue jadi suami penyayang. Jiang Yao apa? Gue nggak kenal sama sekali. Xingzi, akhirnya kelihatan jantan juga. Oh iya, ayo. Hari ini gue ajak kamu bersenang-senang. Naik motormu. Ayo.
Selamat datang, tamu terhormat. Selamat datang di klub biliar ASI. Gimana, Suan R? Hari ini kamu pilih aja sesukamu. Gua yang traktir. Singzi. Nggak. Bapak angkat. Kalau gitu gue nggak sungkan ya. Ayo. Direktur Zhou. Jiang Yao dan Jiang Ruoxue, Anda mau kerjasama dengan siapa? Manajer Wang, kerjasama dengan keluarga Jiang, kamu putuskan sendiri aja. Saya percaya kamu. Direktur Zhou, ronde ini kayaknya udah nggak ada harapan. Bagaimana kalau kita mulai ulang saja? Pak, bola-bolamu sudah menang. Apalagi yang kamu pikirkan? Oh, bola ini bagaimana menangnya? Ini namanya tarikan tinggi ke sudut. Dek, tak kusangka kamu ternyata paham soal biliar. Anak kecil mana paham, cuma main-main saja. Dek, tidak tahu apakah kamu ada waktu untuk main satu ronde denganku? Kalau menang, aku traktir makan. Boleh. Kebetulan sekarang juga tidak ada acara. Kalau begitu, ayo. Silakan buka. Dek, sepertinya makan siang hari ini harus aku yang traktir. Pak, ini kan belum selesai. Aduh. Pak, lihat. Makanan itu masih belum tentu bisa dimakan. Dek, tak kusangka usiamu masih muda tapi banyak tahu. Kakak ipar waktu itu mengusirku keluar. Pasti untuk membantuku menaklukkan Jiang Ruoxue. Soalnya, mana mungkin dia berani memanggilku wanita teh hijau. Dek, sekarang kamu ada kerjaan tidak? Bagaimana kalau kerja di grup perusahaan saya? Pasti lebih berharga daripada makan siang ini. Pak, sekarang aku melayani orang saja sudah tidak sempat. Untuk sementara belum mau kerja. Kakak ipar, sekarang rencananya sudah sampai mana? Sudah berhasil membuat wanita bodoh itu tergila-gila padamu? Bukankah ini nona kedua keluarga Jiang Yao? Kalau begitu, siapa ini? Jiang Yao. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Mencari orang sepertimu bagiku bukan hal yang sulit. Kakak ipar, kamu main bola dengan om yang berminyak ini untuk apa sih? Sebentar lagi ada upacara penandatanganan dengan grup Longsheng. Ayo cepat pergi. Kamu pergi apa sih? Om berminyak apa? Dia teman baikku. Jaga mulutmu. Kakak ipar. Apa maksudmu ini? Maksud apa? Maksudnya, aku tidak tertarik padamu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tusuk kamu dengan stik biliar. Om ini? Jangan-jangan dia mata-mata yang dikirim kakak. Pantas saja kak tidak mau mengakuiku. Kak, tenang saja. Aku sudah transfer ke manajer Wang dari grup Longsheng 10 juta yuan lebih dulu. Nanti di acara penandatanganan yang menang pasti kita. Ada orang yang sudah tua bangka masih mau jadi anjing peliharaan yang baik. Sungguh menggelikan. Diam kau. Kau baru yang anjing? Suan R, Ya. Yifu. tolong bantu aku. Usir orang ini keluar untukku. Siap. Kak! Bapak, maaf sekali. Dia ini orangnya memang begitu. Mulutnya nggak ada penjaganya.
Nanti di acara penandatanganan yang menang pasti kami. Aduh, Bapak, maaf sekali, aku masih ada urusan, aku pamit dulu. Tak disangka, suami Direktur Jiang yang katanya manja dan semena-mena itu ternyata sangat menyayangi istrinya sendiri. Aku benar-benar terkesan. Kamu kenal aku? Zhou Runfeng, Presiden Grup Longseng. Tuan Lin Xingye, senang berkenalan. Itu. Halo Direktur Zhou, halo. Astaga, aku tadi main biliar pakai gaya bisnis melawan klien utama. Direktur Zhou sudah memastikan manajer Wang menerima suap dari Jiang Yao. Sekarang gimana? Langsung ke lokasi penandatanganan. Adik ikut juga. Silakan Direktur Zhou. Kakimu pincang, kenapa nggak diam di rumah saja? Datang ke sini buat apa? Tapi, datang pun percuma. Manajer Wang, bagaimana pertimbangan perusahaan Anda terhadap proposal kami? Kakak, jangan-jangan kau pikir dengan mengikat Kak di sampingmu, aku nggak bisa berbuat apa-apa? Maaf ya. Kontrak dengan grup Longseng ini sudah diambil oleh grup Jiang Lai kami. Manajer Wang, grup Jiangxi kami bersedia memberikan tambahan 3% poin untuk mendapatkan kerjasama ini. Tinggi lagi buat apa? Aku sudah memberi manajer Wang 10 juta yuan penuh. Membunuh kakek, hingga membuat kakimu cacat. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Siapa suruh papa lebih sayang aku? Bukan kau. Aku nggak cuma akan mengambil orang yang paling kau sayangi, mengambil suamimu, tapi juga mengambil segalanya darimu. Bagaimanapun juga, Presiden Grup Jiang ini seharusnya adalah Istriku. Bapak Zhou. Anda adalah bapakku. Xingye, kenapa kamu bersama Bapak Zhou di sini? Wah, ini... Istri, ini sama seperti kita berdua. Kalau jodoh sudah tiba, secara alami akan bersama. Tenang saja, serahkan saja di sini padaku. Paman yang tadi itu ternyata adalah Bapak Zhou dari grup Longseng. Bapak Zhou, izinkan saya menjelaskan. Halo Bapak Zhou, saya Jiang Yao, putri kedua keluarga Jiang. Kontrak dengan grup Longseng kali ini adalah oleh saya. Adalah oleh grup Jiang yang dipimpin Jiang Ruoxue yang berhasil mendapatkannya. Presiden Jiang, saya salah karena tidak mengawasi bawahan dengan baik, hampir menyebabkan kesalahan besar. Ah, Bapak Zhou, masalah kecil saja kok. Asalkan dia bisa mengakui kesalahan dan memperbaiki diri, itu sudah cukup. Bapak Zhou, Anda sendiri yang membela keadilan untuk grup Jiang, saya malah sangat berterima kasih. Bagaimanapun juga, kalau kontrak ini jatuh ke tangan orang yang tidak jujur, pasti akan menyebabkan kerugian yang tidak perlu bagi grup Longseng. Jiang Ruoxue, kamu bilang siapa yang tidak jujur? Saya sekarang akan telepon ayah, kamu tunggu saja. Halo? Kamu ini anak kecil apa? Buat salah terus cuma tahu telepon ayah. Kakak ipar, kamu agak berlebihan ya? Berlebihan apa? Berlebihan jadi si teh hijau palsu seperti kamu. Jadi kakak ipar mengingatkan saya untuk tidak sombong dan tidak gegabah. Sudah berada di posisi lemah, lebih baik istirahat dulu, tunggu langkah selanjutnya darinya. Kakak ipar, kamu baik sekali pada kakak, sangat mesra ya. Tentu saja, aku beritahu kamu. Aku sengaja mau pamer mesra di depanmu. Aku mau kamu tahu, kami berdua itu tumbuh besar bersama sangat dekat. Kamu tidak bisa memecah belah kami sedikit pun. Nona Jiang Yao, hari ini adalah upacara penandatanganan antara grup Longseng dan grup Jiang. Kalau kamu masih mau membuat keributan, aku akan panggil satpam. Tak disangka Presiden Jiang dan suaminya begitu mesra. Sebagai permintaan maaf, saya akan dari proporsi keuntungan yang ada mengalihkan 30% keuntungan kepada grup Jiang. Terima kasih Pak Zhou.
Kalau mau berterima kasih, terima kasihlah pada keahlian adik bermain biliar yang luar biasa. Sudah larut, saya pamit dulu. Baik. Adik, kalau ada apa-apa yang butuh bantuan, bilang saja kapan saja. Terima kasih Pak Zhou. Kalau begitu lain kali kita janjian lagi kalau ada waktu. Hati-hati di jalan Pak Zhou. Tuan Lin, Ibu Jiang tidak suka berkontak dekat dengan orang lain. Maaf ya sayang, aku tadi sebenarnya hanya pura-pura di depan Jiang Yao. Jangan dipikirkan ya. Apa artinya kucak? Artinya celana dalam. Pulang. Aku yang urus. Sayang, hari ini kamu capek. Aku bantu kamu siapkan tempat tidur. Untuk urusan hari ini juga terima kasih ya. Ah, yang bener aja. Sayang, kita kan satu keluarga. Nggak usah basa-basi. Ini hal kecil saja. Masuklah. Buka lihat. Sudah kuduga, ikut istri hidup jadi enak. Ah. Sayang, Sekarang, kamu dan aku pakai satu celana dalam yang sama. Hari ini kamu tidur di sini saja. Ada hal yang mau kubicarakan. jangan-jangan hal yang mustahil akan terjadi. Ayo, sayang. Kamu mau apa? Ruangan ini beracik. Pakai bajumu. Pakai. Maaf. Besok nenek menyuruh kita pulang sebentar. Meski aku tahu kamu tidak terlalu suka dengan nenek, tapi kali ini bisakah kamu temani aku pulang bersama? Apa nenek sakit? Kok kamu bisa tahu? Sayang, dari kita menikah sampai sekarang, kamu belum pernah sekalipun menyuruhku pulang. Tiba-tiba kali ini menyuruhku, bukankah ini berarti nenek sedang sakit? Jadi, kamu pergi atau tidak? Ya pasti tidak bisa pergi dong. Sayang, coba kamu pikir, aku dari kita menikah sampai sekarang, belum pernah pulang menjenguk orang tua. Tiba-tiba pulang sekarang, pasti bakal dimarahi. Makanya aku harus siap-siap menyiapkan hadiah dulu. Aku beli banyak suplemen. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Suplemen itu bisa dianggap hadiah apa? Ada, sayang, tunggu aku sebentar. Sayang, nenek sedang sakit. Dia juga tidak kekurangan uang. Kalau kita memberi hadiah, jangan yang terlalu mahal. Harus yang dari hati. Nah. Sayang, lihat bagaimana foto ini. Cuman aku ini. Teknik edit fotoku agak jelek. Jangan jijik ya. Sayang, waktu itu aku pergi ke ruang baca, aku lihat di dalam hanya ada foto kakek nenek. Hanya saja tidak ada foto kita berdua. Jadi aku mengambil inisiatif mengedit satu foto. Ah, itu sayang, aku cuma nebak-nebak. Kalau kamu tidak suka, kita bisa kasih hadiah lain. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Kasih foto ini. Benar-benar berguna. Tentu saja berguna. Dan lagi aku juga mau berakting denganmu, sayang. Membuat si nenek senang. Berakting. Bukan, coba kamu pikir, orang tua itu semua suka keluarga yang rukun. Sekarang nenek sedang sakit. Agar dia tidak khawatir, kita harus pura-pura sangat mesra, kan?
Dengan begitu, dia tidak akan mengkhawatirkan aku lagi. Tentu saja, tidak hanya tidak khawatirkan kamu, mungkin saja. Saking senangnya, sakitnya sembuh. Lalu masih harus ngapain lagi? Cuman pegang tangan pasti tidak cukup. Kita juga harus cium, peluk, dan gendong. Cium, peluk, dan gendong. Itu sayang, hal-hal seperti ini bagi kita agak terlalu dini. Hari sudah agak malam, aku pulang tidur dulu. Bukannya mau berakting denganku? Mau pergi kemana? Astaga, dia jadi sadar ya, sayang. Aku sangat bersedia berakting denganmu. Sampai di sana pasti harus tinggal bersama. Aku takut nenek tahu. Kalau tidak latihan sekarang, tidak ada waktu lagi. Baiklah, sayang. Kalau gitu kita ke kasur ya. Bukan, sayang. Kamu ngapain? Bukannya sudah bilang ada AC? Aku kedinginan, boleh kan? Semua omonganmu yang benar. Sudah kuduga. Sayang, kamu perhatian banget sama aku. Jangan sentuh aku. Pasyu, Nona Ruaksu dan rombongannya sudah sampai. Nenek, Kamu. Apakah kamu menunggu nenekmu mati dulu, anak durhaka, baru mau pulang? Aduh, Nek, aku dan Ruoksue datang bersama-sama menjenguk nenek. Singe, kok kamu juga ikut datang? Nenek tidak tahu. Ruoksue ini tahu. Setelah nenek sakit, dia sangat khawatir di rumah. Dia memaksa aku untuk ikut pulang menjenguk nenek. nenek, bagaimana kondisi kesehatan nenek? Sekarang baru tahu perhatian sama nenek. Sudah 2 tahun penuh. Sejak kamu menikah, kapan pernah datang menjenguk nenek? Nenek, ini adalah dokter paling terkenal di Jiangcheng. Biayanya sudah aku bayar. Apa nenek kekurangan orang sepertimu atau kekurangan uangmu? Tidak usah. Sayang, lihat kamu. Kamu bikin nenek marah. Cepat berikan hadiah yang sudah kita siapkan untuk nenek. Nenek, Hadiah apa yang tidak bisa nenek beli? Kamu cuma bawa barang-barang begini untuk membohongi nenek. Hadiah ini sih lumayan juga. Tapi, ini foto dari kapan sih? Nenek. Sebelumnya istriku terlalu sibuk, tidak sempat foto bersama kakek dan nenek. Jadi merasa sangat bersalah. Lalu, aku edit kami berdua masuk ke fotonya. Cuma, skill edit fotoku agak jelek, agak aneh. Nenek jangan menolaknya ya. Nggak jelek, nggak jelek. Tak disangka ya, Sinye. Kamu juga sangat berbakti. Tidak seperti dia, padahal dia cucu perempuan kandung nenek. Kepala rumah tangga Fang. Siapkin makan siang. Nenek, kami susah payah pulang sekali. Nenek harus mencoba masakanku. Makan siang ini aku yang masak. Sinye, kamu bisa masak juga? Nenek, bukan aku sombong. Linnya Lin Xingye. Itu adalah linnya Michelin. Ini dia, sup ayamnya datang. Oh, sup ayam ini kelihatannya memang enak ya. Pak Shu, keterampilan masak Tuan Lin memang luar biasa. Sama sekali tidak kalah dengan koki terkenal di luar. Ah, biasa saja, biasa saja. Cuman peringkat ketiga di dunia. Waktu kecil dulu sering kelaparan, jadi iseng belajar masak. Nenek, sayang, coba cicip. Rasanya memang enak ya. Ruoshue, bukan nenek sengaja mau menegurmu. Sebenarnya nenek cuma ingin kamu lebih sering pulang menjenguk nenek. aku mengerti, Nek. Nek, ngomong-ngomong, nenek sakit apa sih? Ini, abis makan perlu minum obat nggak? Aduh, nama penyakitnya? Aku lupa. Kalau obatnya, kemarin udah habis semua, lupa beli lagi.
Cepat makan, cepat makan. Nenek kok bisa nggak minum obat sih? Aku sekarang... Nenek sakit kok nggak bilang-bilang ke aku. Kakak ipar, kalian juga nengokin nenek ya. Aduh, cewek ini kok kayak lalat aja sih. Diusir-usir nggak pergi-pergi. Bukan, kamu mau ngapain? Kakak ipar aja nggak pernah masakin aku. Kenapa mau masakin si tua bangka ini? Jangan. Di sup ini ada obat? Nenek, kondisi nenek baik-baik aja kan? Siapa yang bilang aku sakit? Ayahku yang dengar kabarnya. Nenek sakit juga nggak kasih tahu kami. Kakak ipar, supaya ini kamu yang masak ya. Di dalamnya apa ditambahin sesuatu yang bagus? Tentu saja. Ini buat nenek pasti pakai bahan yang bagus dong. Nah kan? Nenek cepet diminum. Ini kan perhatian dari kakak ipar. Nggak usah kamu yang ngomong. Nggak usah kamu ngomong. Kakak ipar pasti tahu kalau di tangan nenek ada wasiat kakek. Jadi dia sengaja datang buat bantu aku. Nenek, beberapa orang niatnya nggak baik. Nenek simpan baik-baik barang penting itu. Biar nggak ada yang ngincar. Iya, Nek. Soal itu, kakak ipar ingetin bagus tuh. Kalau aku yang dapat wasiatnya, nanti grup Jiang bakal jadi milikku. Nenek minum dulu. Abis minum, aku mau tanya sesuatu. Kan nenek sakit ya? Nah, buat jaga-jaga, wasiat kakek. Diam kamu, beberapa hal nggak urusan kamu buat ikut campur. Aku ini cuma takut nenek kenapa-napa. Aku cuma mau perhatian aja. Kondisi nenek baik-baik aja kok. Kalaupun ada masalah, wasiat kakek ada hubungannya apa sama kamu? Nenek, lihat kan, bener kan kata aku. Beberapa orang emang niatnya jahat. Oh gitu ya. Kakak ipar pasti pakai cara provokasi. Biar nenek ngeluarin wasiatnya, nanti tinggal direbut aja. Wah, bener juga kata kakak ipar. Kalau nenek nggak mau nyimpan, langsung kasih ke kakak juga bisa. Shaolin bener juga. Soal wasiat keluarga Jiang, ada urusannya apa sama kamu? Hah? Keluarga kami, keluarga Jiang, nggak akan pernah nerima kamu, si anak haram ini. Masih menginginkan warisan? Mimpi kali. Anda sudah sakit parah begini masih tidak mau mengeluarkannya. Kenapa? Mau membawa barang itu masuk ke dalam peti mati? Jiang Yao, jangan keterlaluan. Aku cuman berkata jujur. Bener kan, nenek? Siapa bilang aku sakit? Apa? Anda tidak sakit? Mana mungkin? Nenek memang tidak sakit. Kami menggunakan taktik provokasi untuk memancingmu. Nona Yao, Nyonya Chu memang tidak sakit. Kepala rumah tangga Fang, buang keluar si tidak tahu terima kasih ini. Keluarga Jiang kami tidak punya si pengkhianat ini. Baik. Buang dia keluar. Nenek! Makan. Nenek, penyakit Anda... Sayang, tubuh nenek masih sangat kuat. Dia cuma ingin kita lebih sering pulang menjenguknya. Pura-pura. Tetap kamu, Shaolin, yang paling pintar. Kamu bisa melihat tipu muslihat ini. Ruoshwe, jangan salahkan nenek. Kalau tidak pakai cara ini, entah kapan lagi kalian mau pulang. Aku mengerti, Nenek. Kasihan sekali, kasih sayang orang tua di dunia ini. Tentu juga kasih sayang nenek. Ruoshe, kamu dan Xingye, hubungan kalian berdua bagaimana? Nenek, sebenarnya hubungan kami masih... Nenek, hubungan kami sangat baik. Roxy, mengenai urusan surat wasiat dalam beberapa hari ini, kuasa akan pergi ke Brankas Bank untuk mengambilnya. Nenek, ini tidak baik kan? Apa salahnya? Ini dari kakekmu, memang untuk diberikan padamu. Nenek tua ini hanya menyimpannya sementara. Aku mengerti. Oh ya, Ruoxue. Maisharat, Xingye ini pemuda yang sangat baik. Dia sangat perhatian padamu. Bagaimana kalau dia dalam beberapa hari ini pergi ke perusahaanmu untuk membantumu? Ayo, makan.
Sayang, hari ini penampilanku bagaimana? Posisi wakil presiden di kantor pusat apakah masih kosong? Ya, Direktur Jiang. Belakangan ini bisnis perusahaan sibuk. Ada posisi wakil presiden yang kosong. Apa kamu tertarik? Aku... Bukan sayang, kamu minta aku pura-pura mesra bersamamu, itu bisa. Kamu minta aku jadi wakil presiden, ini sepertinya agak tidak cocok. Aku rasa tidak ada yang tidak cocok. Mulai sekarang, kamu adalah wakil presiden baru grup Jiang. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya aku atau sekretaris He juga bisa. Sayang, ini Wakil Presiden Lin, ada masalah apa? tidak ada masalah. Aku jadi wakil presiden. Aku sekarang wakil presiden, Lin. Oh ya, Meng Yuxuan, kamu juga belum punya kerjaan kan? Posisi manajer bagian pemasaran juga masih kosong. Besok suruh dia datang melapor juga. Beneran? Istriku itu, kamu tahu kan, Suan lagi butuh uang. Gaji di sini. 50.000 sebulan, Xingzi. Persaudaraan antara kita berdua. Cuma bernilai 50.000 sebulan? Buat anjing aja nggak cukup. Aku sudah bawa kamu sampai depan pintu. Ngapain aku bohongin kamu? Anjing, nggak mau. Aku yang mau. Xingzi, aku nggak pernah salah lihat orang. Waktu itu minjamin kamu uang itu pasti hal yang sangat bagus. Sudah, jangan banyak omong. Ayo, pergi daftar masuk kerja dulu. Hari ini kita langsung mulai kerja. Oke. Selamat datang Direktur Lin, Manajer Meng. Suan, nah ini nanti adalah tempat kerjamu. Gimana? Puas nggak? Bagus. Bagus banget. Hahaha. Manajer Meng, saya Shauna. Kedepannya mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya. Manajer Meng adalah manajer termuda yang pernah saya lihat. Ganteng banget ya. Puas banget. Hahaha. Belum selesai. Aku sudah bilang sama istriku, disediain sekretaris buat kamu. Nanti ngajarin kamu kerja. Manajer Meng, kedepannya ikut saya belajar yang rajin ya. Aku belajar. Aku belajar. Hahaha. Apa? Xingzi, aku nggak sedang bermimpi kan? Lihat wajahmu itu. Halo semuanya, walaupun saya baru pertama kali datang ke grup Jiang, tapi saya dulu juga seorang karyawan biasa. Kalau ada masalah apapun, bisa langsung disampaikan ke saya. Tenang saja, saya pasti akan menyampaikan masalah semua orang ke Direktur Jiang. Direktur Lin, bulan lalu saya dapat kontrak senilai 3 juta, tapi komisinya cuma 300 total. Uang penggantian dinas tahun lalu juga belum saya terima. Ada juga saya, anak perempuan saya baru-baru ini sakit, perusahaan juga nggak izinkan cuti. Kami juga. Bukannya di peraturan perusahaan sudah ditetapkan komisi karyawan adalah 5%? Cuti dan penggantian biaya asal lewat prosedur normal pasti bisa. Ini kenapa ada masalah? Itu manajer Chen, dia ambil semua komisinya. Katanya mau diserahkan ke pajak untuk nona kedua keluarga Jiang. Penggantian biaya saya juga begitu. Perusahaan nggak izinkan cuti karena manajer Chen menyuruh saya selesaikan pekerjaannya. Astaga. Jiang Yao sudah berani mengulurkan tangannya sampai ke perusahaan. Baik. Semua pembayaran untuk ke kalian semua, sekarang akan aku transfer. Dan juga cuti kalian, asalkan disetujui di tingkat perusahaan, semua akan berlaku. Tapi bagaimana dengan manajer Chen? Tenang saja semuanya, kedepannya aku dan manajer Meng akan mendukung kalian. Asalkan kalian bekerja dengan baik, kami pasti tidak akan mengecewakan kalian. Aku sangat mengenal Xing Ye. Sekarang dia berkuasa. Apapun bisa dia lakukan. Kamu awasi dia baik-baik belakangan ini. Ya. Terutama di tingkat karyawan. Memotong komisi, menggelapkan uang perusahaan, menghina rekan kerja. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Berdiri. Sayang, Jam kerja ngapain keluyuran? aku turun untuk membelikan rekan-rekan sedikit kopi. Sebagai penghargaan untuk semua. Itu, kamu sibuk dulu saja. Direktur Jiang, Direktur Wang yang hilang kontak bulan lalu baru saja kembali. Baru saja menandatangani order senilai 5 juta. Direktur Jiang, waktu itu Anda menyuruhku dinas luar, aku tidak setuju. Sekarang aku sudah paham, aku mau pergi. Putriku baru saja bilang padaku, setelah lulus, dia juga ingin masuk perusahaan yang bagus seperti ini.
Ayo, kalian semua sudah bekerja keras. Hari ini kita rayakan order pertama yang berhasil. Aku traktir kopi untuk semua. Terima kasih, Direktur Lin. Direktur Lin itu seperti manusia super. Sayang, ini kopimu. Oke, aku sudah siap. Mulai puji aku. Kamu beli pakai uang perusahaan? Sayang, kopi ini berapa harganya? Perlu pakai uang perusahaan. Kamu anggap aku orang seperti apa? Oh iya sayang, manajer Chen itu, dia bukan orang baik. Dia tidak hanya memotong komisi dan penggantian biaya karyawan untuk Jiang Yao itu, tapi juga tidak mengizinkan mereka cuti. Untungnya aku mengetahuinya lebih awal, mentransfer uang untuk mereka, dan mengizinkan mereka cuti. Kalau tidak, grup Jiang pasti bakal kacau. Kamu transfer pakai apa? Sayang, pakai kartu yang kamu berikan padaku itu. Transfer tanpa izin termasuk penggelapan dan penghindaran pajak. Apa kamu ingin aku dipenjara? Ah, bukan sayang, aku tidak tahu. Hitung semua pembayaran di seluruh perusahaan. Komisi yang belum dibayarkan segera dibayar. Ya, Selain itu, uangmu akan dikembalikan ke akunmu. Terima kasih sayang. Ayo pergi. Chen Jiang melanggar para peraturan perusahaan. Nanti pastikan diselidiki sampai tuntas. ya. Selain itu, komisi dari kerjasama dengan grup Longsheng kemarin berapa? Kontraknya total 3 miliar. Berdasarkan komisi karyawan seharusnya 30 juta. Siapkan satu kartu hitam. Hitung kontrak grup Longsheng untuk Lin Xingye. Beri dia 60 juta. Benar-benar tidak menyangka. Ternyata tujuan kakak ipar waktu ke rumah nenek kemarin adalah untuk menyusup ke dalam grup Jiang. Ya, Sekarang, selama Direktur Lin dan kita bekerja sama dari dalam dan luar, aku yakin hari ini kita bisa menjatuhkan grup Jiang. akhir-akhir ini kerjamu bagus. Posisi manajer umum nanti akan jadi milikmu. Terima kasih, Direktur Jiang. Tolong angkat kepala kalian semua. Ini adalah putri kedua grup Jiang, Jiang Yao. Dia juga adalah presiden masa depan grup Jiang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Sungguh memalukan, sangat memalukan. Kalian berdua benar-benar memalukan. Jiang Yao, untuk apa kau kesini? Yang baru datang, duduklah. Kalian tulis semua. Jadi kau manajer Chen, aku sarankan kau bicara dengan lebih sopan. Posisi kita setara. Ngobrol apa lagi dengan sampah-sampah ini? Nanti kalau kakak ipar datang, mereka pasti nurut. Kakak ipar. Kakak ipar, kakak sekarang sudah jadi wakil presiden grup Jiang. Kenapa tidak bilang padaku? Mungkin kakak ipar ingin membangun wibawa di depan rekan kerja, jadi tidak mau mesra-mesraan denganku? Kakak ipar, orang-orang ini melihatku, tidak ada yang menyapa. Cepat tegur mereka. Baiklah. Ayo, mari. Kalau ada yang mau dikatakan padanya, langsung katakan saja. Aku yang jaga. Buka mikrofon. Nona Jiang Yao, ini adalah perusahaan Direktur Jiang Ruoxue. Tolong pergi dengan baik. Kalau sudah, Penny ya. Komisi Triharat Yuan tidak mau lagi? Maaf, Direktur Jiang sudah mengembalikan komisi itu. Justru kau, manajer Chen, secara sembunyi-sembunyi memotong komisi karyawan. Aku tidak menyuruhmu ganti rugi sudah baik. Kau masih tidak cepat-cepat pergi dari sini? Kakak ipar, bukannya kau bilang setelah jadi wakil presiden akan mengakuiku? Aku mengakuimu? Untuk apa? Karena kau jago buang kotoran? Mungkin kakak ipar tuh ingin langsung menjadi presiden grup Jiang, baru nanti memberiku kejutan? Di dalam sini total ada 5 juta. Selamat jadi wakil presiden. Jangan lupakan aku nanti. 5 juta ini jauh lebih banyak dari uang saku yang pernah kuberikan padamu. Senang? Sekarang aku adalah wakil presiden grup Jiang. Kau kasih 5 juta lalu mau mengusirku? Hah? Direktur Jiang, ada masalah. Jiang Yao datang ke perusahaan membuat keributan. Direktur Lin sedang bertengkar dengannya. Masalah Chen Jiang menggelapkan uang perusahaan, sudah jelas? Sudah jelas. Barusan sudah lapor polisi. Polisi seharusnya segera tiba. Sekarang antar aku ke sana. Direktur Jiang, memberi hadiah mana ada yang diberikan langsung? Tidak apa-apa kakak ipar.
Tidak apa-apa, kakak ipar. Oh iya, ini adalah karyawan lama ayahku dulu di grup Jiang, yang masih bertahan. Semuanya orang dalam. Bimbing aku ya, Direktur Lin. Manajer Chen, sepertinya aku perlu membimbingmu dengan baik. Jiang Yao, kamu mau apa? Kakak ipar baru datang ke grup Jiang, belum familiar dengan bisnisnya. Aku lagi menjelaskan ke beliau. Perlu kamu ikut campur? Direktur Lin, ini kontrak yang Anda tanda tangani dengan grup Longsheng. Total nilainya 3 miliar rupiah. Komisi total 60 juta rupiah. Silakan terima. Ini semua milikku. Selamat ya, Direktur Lin. Chen Jiang, aku sarankan kamu sekarang pikirkan baik-baik kesaksianmu. Soalnya polisi akan segera tiba. Waktumu sudah hampir habis. Direktur Jiang, apa maksud Anda? Kami menerima laporan manajer Chen Jiang dari grup Jiang melakukan penggelapan dana perusahaan. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Direktur Jiang, tolong aku. Jiang Yao, aku sudah bantu kamu lakukan banyak hal kotor. Sekarang kamu tinggalkan aku? Chen Jiang, mohon kerjasama dengan penyelidikan kami. Masih belum pergi. Mau tunggu aku suruh orang lempar kamu keluar? Pergi sana. Cepat dan tegas. Memang wanita yang tangguh. Ah, sayang. Komisimu sudah cair ya? Hahaha. Kamu bantu aku jaga mereka dulu ya. Aku cari istriku. Sayang, tunggu aku. Sayang. Ada apa? Aduh, bukan. Aku cuma main biliar sama Direktur Zhou. Kontrak ini dikasih ke aku ya sudah. Komisinya juga dikasih ke aku. Bukannya agak kurang pas ya? Kurang banyak? Enggak. 60 juta ini kalau aku masih bilang kurang. Bukannya aku jadi makhluk pemakan emas. Kalau gitu diam. Wah, sangat tegas. Hehe, sayang, kalau begini maka aku terima dengan senang hati saja. Ngomong-ngomong sayang, kita hari ini dapat kontrak sebesar ini. Belum ada pesta perayaan. Nanti pulang kerja, aku akan kasih kejutan buat kamu. Direktur Jiang, sejak Tuan Lin pulang ke kantor, Anda sudah lihat HP untuk ke-49 kalinya. Iya, Direktur Jiang, kamu bilang Tuan Lin ambil uang sebanyak ini, jangan-jangan pergi judi lagi. Total belanja lebih dari 10.000. Sepertinya kali ini Tuan Lin mainnya kecil ya. Pulang. Sayang, lihat apa yang kubelikan untukmu. Apa ini? Ini adalah model terbaru kursi roda listrik. Diklaim sebagai mobil pertama anak muda. Barang ini sangat praktis dan kecepatannya juga sangat cepat. Operasinya juga sederhana. Lihat tuas kendali ini. Kalau digerakkan ke kiri, dia akan belok ke kiri. Ke kanan. Hehe, kalau ke depan dia akan langsung maju ke... Dengan barang ini, lari 800 meter pun aku belum tentu bisa mengejarmu. Hadiah pesta kemenangan. Terima kasih sayang, karena telah membantuku mendapatkan modal pertama dalam hidup. Ayo, naik dan coba. Itu sayang, aku kasih tahu. Bagaimana cara pakainya? Kamu harus pegang ini dulu. Sayang. Pak Jiang. Bukan sayang, pelan-pelan belok kiri, ke kiri, kiri. Sayang, itu. Kalau kamu tidak suka, aku akan... Pulang. Ah, baiklah. Kalau gitu kamu nyetir pelan-pelan. Tunggu aku. Bukan. Aku sudah mengikuti Pak Jiang lebih dari 10 tahun. Sekarang mau menganggur. Gak apa-apa. Sayang, tunggu aku. Sayang. Kamu hari ini pergi judi lagi? Ah, tidak menyangka ini ketahuan juga sama istri. Kalau nanti kamu judi lagi, wakil direktur perusahaan ini pasti cepat diganti. Sayang, kamu tenang saja. Ini pasti yang terakhir kalinya. Aku nanti benar-benar tidak akan judi lagi. Apa ini? Pak Jiang, ini adalah sejenis tiket lotre. Nilai totalnya 10 rupiah. Maksudku judi di meja judi. Kamu bawa ini buat apa? Tapi sayang, aku tidak bisa judi. Ah, kamu tenang saja. Aku sudah bilang ke Xuan. Kalau aku benar-benar judi, dia yang pertama langsung kasih aku. Guntingan maut. Sayang.
Yang ini namanya pertemuan bahagia. Setelah digores akan membawa keberuntungan untuk merayakan kesuksesan penandatanganan kontrak perusahaan. Silakan. Dapat, sayang, dapat. Dapat 10.000 rupiah. Perusahaan kita pasti akan sukses besar di masa depan. Sudah selesai bicara, waktunya makan. Sayang, kamu mengingatkanku. Tunggu sebentar ya di sini. Maaf lama menunggu, sayang. Aku tanya nenek, tak kira kamu suka kentang tumis asam pedas? Ini adalah masakan andalanku, yang enak. Ini semua kamu yang masak? Sayang, kamu tidak suka? Tidak. Kakek, di masakan ini tidak ada daging. Kenapa kakek suka makan ini? Cucuku yang manis, dulu kakek miskin, hanya mampu makan ini. Kakek suka makan, kalau begitu aku juga suka. Pintar. Aku sangat suka. Asal suka makan. Ayo, kalau kamu suka makan, cicipi lagi. Sayang, kamu sedang apa? Tidak apa-apa. Halo. Xiaolin, ini Paman Zhao, tetanggamu. Beberapa hari lalu hujan deras sekali. Rumahmu kebanjiran. Cepat pulang. Apa? Rumahku hilang? Oke. Terima kasih, Paman Zhao. Aku segera pulang. Ada apa? Sayang, belakangan ini kan sering hujan. Rumah di kampung halaman kebanjiran. Mau pulang? Aku bisa temani kamu. Jangan pulang saja. Selama bertahun-tahun ini, aku jarang sekali menjenguk orang tuaku. Aku tinggal di rumah mewah di kota. Mereka di desa. Mana berani aku pulang? Ini adalah villa terbaik di Jiangcheng. Kalau kamu tidak keberatan, pakai dulu untuk orang tua. Sayang, aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. Masa aku keberatan? Aku suka sekali. Kali ini, aku bisa temani kamu pulang bersama. Tentu saja. Semua barang ini hadiah dari istriku. Aku mau pulang dan di depan orang tuaku memujimu. Orang tuaku sudah lama meninggal. Dengan usaha sendiri, susah payah bisa jadi mahasiswa. Pemilik tubuh ini punya orang tua, tapi tidak dihargai. Membiarkan mereka tinggal di tempat seperti ini. Sayang, untuk berjaga-jaga, aku masuk dulu lihat. Kamu tunggu di sini ya. Bukankah dia hubungannya dengan orang tua tidak baik? Kenapa kali ini semangat sekali? Nanti kalau ada apa-apa, sigap ya. Kalau ada masalah, panggil aku bantu. Oke, siap. Ayo. Ayah, ibu, aku pulang. Di depan pintu siapa? Siapa ya? Laulin, kok kedengarannya seperti Xingye yang pulang? Apa? Jangan buka pintu untuknya. Bocah nakal ini pasti pulang minta uang lagi. Ayah, ibu, ini aku Xingye. Pintunya serapuh ini.
Sudah ku bilang, jangan cari Lauli di ujung desa buat pasang pintu. Lihat nih, pintu apa ini, jelek banget. Ayah, Ibu. Bocah nakal. Aku peringatkan kamu jangan mendekat. Lihat rumah ini, sudah rusak begini parahnya. Kami benar-benar sudah tidak punya uang untukmu. Ayah, Ibu, apa yang kalian bicarakan? Aku datang untuk menjemput kalian. Rumah ini kan peninggalan kakekmu. Jangan harap kamu bisa mengambilnya. Bukan. Untuk apa aku mau rumah kalian? Ngapain? Ayah, Ibu, bertahun-tahun ini kalian sudah bekerja keras. Lama tidak bertemu. Ini, untuk kalian aku bawa sedikit hadiah. Sudah pasti hasil judi kamu. Tidak usah. Cepat pergi dari sini. Ayah, Ibu. Anak kalian ini sekarang sudah jadi wakil presiden direktur grup Jiang. Judi apa lagi? Sudah lama berhenti. Ini adalah yang aku siapkan untuk kalian, rumah baru. Cepat pindah ke sana, tinggallah bersama kami. Ini. Benar-benar kamu yang menyiapkan rumah untuk kami? Dan juga, kamu benar-benar wakil presiden direktur grup Jiang. Kebetulan bukti barang kurang, aku bawa saksi juga. Tunggu sebentar ya. Aduh, Roswell. Menantuku yang baik. Coba ibu lihat. Ibu, lama tidak bertemu. Sayang, coba kamu jelaskan ke ayah ibu. Suplemen dan rumah itu semua pemberianmu. Singe bilang, rumah kalian ada masalah. Jadi dia minta aku menyiapkan satu set rumah baru untuk kalian berdua. Berharap kalian bisa pindah dan tinggal di sana. Ibu, lapar. Oke. Aku buatkan mie. Ayo. Bu, masakan rumah tetap yang paling enak. Makan yang banyak ya. Enak banget. Oh ya Bu, rumah kita ini nggak perlu buru-buru dijual. Nanti habis makan, aku perbaiki pintunya. Baru kita pergi. Oke. Kamu bisa memperbaiki pintu juga? Tentu saja. Aku ini serba bisa. Lin Xingye. Ruoksuo. Kamu dan Xingye, kalian berdua hubungannya baik kan? Bu, Pak, hubungan aku dan Singe sangat baik. Kalian nggak perlu khawatir. Syukurlah. Bu, ada bawang putih? Ada. Sudah dikupas. Ini, lihat, sudah dikupas semua untukmu. Sayang, coba. Enak kan? Makan saja. Ayo, jangan makan itu lagi. Nanti mie-nya lembek. Nah, kamu dan Ruoksu beneran sudah rukun lagi? Kamu nggak ngejar Jiang Yao lagi? Ah, Bu. Ruoksue itu istri aku. Aku nggak boleh selingkuh. Lagi pula, kalau kami berdua nggak rukun, dia mau ikut aku pulang mengunjungi kalian berdua? Oh iya. Ini proyek dari perusahaan aku. Komisi dari beberapa hari lalu. Totalnya 60 juta. Ini, Bu, ambil. Bu dan Pak, silakan dibelanjakan. Bukan. Nak, kamu sudah sukses. Bu, kenapa nangis? Jangan nangis. Dulu kan kamu selalu minta uang, main judi. Nggak dikasih, kamu malah merusak rumah. Bu kira kamu. Pak. Bu. Kalian tenang saja. Aku nanti pasti nggak akan menyia-nyiakan kalian. Baik, ayo makan. Kakak ipar waktu itu memperlakukan aku seperti itu, pasti dia pengen jadi presiden grup Jiang. Terus mengeluarkan Jiang Ruoksue. Asal bisa dapat dukungan dari orang tua kakak ipar, nanti dia pasti nggak ada alasan buat memperlakukan aku buruk. Enak nggak, sayang? Makan yang banyak ya. Kakak ipar, kok ada di sini?
Kakak ipar, kok kamu di sini? Jiang Yao, kamu bayangan ya, aku kemana, kamu ikut kemana? Pasti karena Jiang Ruosue perempuan jalang ini masih ada di sini. Jadi Kak masih belum berani mengakuiku. Tapi di depan Om dan Tante harus tunjukkan sedikit. Kak, kamu ngomong apa sih? Aku kan cuma mau jenguk orang tua kita. Ini kan adik ipar Jiang Yao yang dulu dekat-dekatan sama Shaolin. Jangan-jangan Shaolin tadi bohong sama aku. Ayah, ibu, pertama kali ketemu. Ini oleh-oleh yang kubawa untuk kalian. Sayang, lihat nanti aku gimana mempermalukannya. Ayah, ini khusus kubelikan untuk ayah. Kalau bisa dapat simpati ayahnya Kak, hasilnya akan lebih maksimal. Rupanya aku terlalu menganggap tinggi Jiang Yao. Kasih barang palsu saja sudah keterlaluan, masih kasih yang plastik. Kamu pasti Yao Yao yang sering disebut Xingye. Pertama kali ketemu, hadiah semahal ini sebaiknya jangan diterima. Ayah, jam tangan ini kan juga niat baik Jiang Yao. Cobalah pakai. Bukan ini. Ternyata Kak masih sayang sama aku. Ayah terima saja. Ayah, gimana rasanya? Aku juga belum pernah pakai hadiah semahal ini. Jam ini kok ringan banget ya? Tentu saja itu kan. Ringan itu benar. Ini kan yang Rp8.800 gratis ongkir di Shopee. Kamu bawa ke sini buat mempermalukan diri. Kak! Kamu ini maksudnya apa? Aku cuman kasih sebagai tanda hati. Siapa bilang harus kasih yang mahal? Tanda hati. Ini tanda hatimu? Kantong segini besar cukup buat isi apa? Kamu sekarang makin mirip apel ini. Nggak punya keluarga lagi. Lin Xingye, kamu bicara kok agak keterlaluan. Keterlaluan? Yang jelas kamu yang kasih barang palsu duluan. Aku yang keterlaluan? Lucu. Jangan-jangan Kak meremehkan hadiahku yang terlalu murah. Nggak boleh, aku harus jelaskan. Kak, aku ini cuma kasih kado perkenalan. Tenang, lain kali ketemu ayah ibu, pasti kubelikan yang mahal. Lain kali? Nggak akan ada lain kali. Aku sebentar lagi akan pergi dengan orang tuaku ke rumah baru yang dibelikan istriku untukku. Apa? Rumah yang disiapkan kakak. Ayah, nanti cari orang untuk membereskan semua barang rongsokan ini. Oh iya, barang rongsokannya dia ini nggak usah disimpan, biar nggak merusak orang lain lagi. Juga nggak ada mood makan. Ayah, ibu, sayang. Ayo kita pergi. Lin Xingye, ibu kembali sini. Wah, rumah ini cantik sekali. Ruosue, tempat ini benar-benar untuk kita tinggali? Tentu saja, rumah ini hadiah untuk kalian berdua. Tinggallah dengan tenang. Benar kan, Ruosue? Aduh, itu aku mau ke toilet dulu. Kalian ngobrol dulu ya. Ruosue, kamu dan Xingye bisa rukun lagi. Sungguh bagus sekali. Aduh, sebelumnya kami berdua tidak bisa mendidik anak dengan baik. Kami yang salah padamu. Bu, apa yang ibu bicarakan? Kalian berdua sudah menikah lebih dari 2 tahun. Kami, orang tua, juga tidak pernah menjengukmu. Membuatmu menderita. Ini adalah milik keluarga kami, Lin. Pusaka keluarga. Dulu tidak diberikan pada anak itu karena takut dia bawa untuk judi. Ruosue, ini, kamu simpan. Ini. Ruosue, kamu ngobrol apa dengan ayang ibu? Nggak ngobrol apa-apa.
Wah, sudah malam. Kalian berdua sibuk dulu saja. Aku dan ayahmu akan membereskan sedikit. Oke, kalau gitu kalian istirahat lebih awal. Xiaolin. Kemarilah sebentar, aku mau bicara sesuatu. Aku ingat besok ulang tahun Ruoshui. Kamu ini dulu begitu menyusahkan dia. Kali ini harus baik-baik rayakan ulang tahun untuknya. Aku tahu, Bu. Selamat ulang tahun Pak Jiang. Sekretaris He, kamu sudah mengikuti aku bertahun-tahun. Pertama kalinya, ucapkan selamat ulang tahun untukku. Kamu tahu dari mana hari ini ulang tahunku? Itu, aku beberapa hari lalu dengar dari orang lain. Pak Jiang, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ada apa? Sayang. Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini adalah KFC Crazy Thursday. Itu, sayang. Aku pesan untuk rekan-rekan. Beberapa ayam goreng di luar. Nanti kamu keluar makan ya. Dah. Sekretaris He, semua tahu ulang tahunku. Kamu malah nggak tahu. Aneh. Sekretaris He mana? Selamat ulang tahun Pak Jiang. Selamat ulang tahun. Sayang, selamat ulang tahun. Coba buat permohonan. Ini semua kamu yang siapkan? Tentu saja, di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Ayo. Sudah selesai. Terus? Kalau gitu kita makan kue saja. Xingxi. Maksudnya, tempat yang disiapkan teman kemarin. Tempat pesta ulang tahun. Keren nggak? Suwan, kamu benar-benar hebat. Cuman butuh 2 jam. Itu pun saat istriku nggak menyadarinya. Kamu memang punya bakat. Rendah hati, rendah hati. Cepat makan. Suwan, ambil ini. Ini yang janjikan teman. Komisi proyek, total 10 juta. Istriku kasih sore tadi. Xingxi. Sekarang, teman, benar-benar nggak kekurangan uang. Uang ini kamu, simpan sendiri saja. Ini namanya nggak kekurangan uang. Sudahlah. Kamu terima saja. Ini. Kalau bukan karena kamu, aku bisa main biliar. Aku bisa kenal Pak Zhou. Cuat. Kamu mau apa? Bukan kamu mau apa sih? Xingxi, papa nggak sia-sia sayang kamu. Kamu. Dari kecil sampai besar, nggak ada yang nganggap aku. Cuman kamu yang baik banget ke aku. Makasih ya, Xingxi. Kamu lihat. Kalau bukan karena kamu, seumur hidup aku nggak bakal bisa cangkok rambut. Xingxi,
Kadang-kadang pengen ngomong yang jujur sama kamu. Tapi rasanya lebay banget. Tapi aku rasa sekarang pas banget ngomonginnya. Aku sih, dari kecil sendirian, udah terbiasa kesepian. Tapi kamu beda. Om dan Tante, asal bayar biaya rawat inap tepat waktu, pasti nggak ada masalah. Tapi, waktu itu aku beneran nggak sanggup lagi. Aku beneran nggak tahu harus gimana. Aku sempat mikir, ngebayarin kamu untuk terakhir kalinya. Terus aku mau mati. Singzi. Tapi sekarang kan udah berhasil lewatin. Aku Meng Yusuan. Nanti pasti harus kerja keras. Dapetin duit sebanyak-banyaknya. Dapetin cewek paling cantik. Swan, nanti kalau ada masalah apa-apa, bilang aja sama gua. Hubungan kita berdua. Perlu dijelasin lagi? Kamu masih utang 2 gelas, minuman yang belum diminum. Minum banyak-banyak buat apa? Ayo bangun, minum air. Sayang, makasih ya. Seneng banget ya. Pasti dong. Rayain ulang tahun istriku. Aku pasti senang dong. Dulu aku. Mana ada hari-hari kayak gini. Kamu lapar nggak? Aku bikinin kamu mie instan. Nggak usah, jangan pergi. Temenin aku sebentar lagi. Sayang, aku tetap bilang begitu. Punya istri secantik ini, kaya raya dan bisa perhatian sama orang, itu rezeki aku. Minum segitu banyak sangat tidak baik untuk kesehatan. Sayang, kamu tidak minum alkohol? Alkohol bisa memengaruhi penilaian seseorang. Aku tidak pernah minum alkohol. Tapi alkohol itu hal yang bagus. Bisa bikin orang mengungkapkan hal-hal yang biasanya tak terucapkan. Semuanya keluar. Sayang, kapan aku bisa mendengar isi hatimu? Aku Menghubungiku duluan. Halo Nenek. Roxway, surat wasiat kakekmu sudah diserahkan ke pengadilan. Segera akan berlaku. Terima kasih, Nenek. Ini memang hakmu. Di wasiat disebutkan, harta keluarga Jiang hanya bisa diwarisi olehmu, termasuk milik Jiang Yao, grup Jiang Lai. Apa? Sekarang kamu bisa kapan saja mengambil kembali semua harta Jiang Yao. Aku mengerti, Nenek. Roxway, Nenek belum pikun. Masih bisa membedakan yang benar dan salah. Nenek mendukungmu. Direktur Jiang, Tuan Lin seharusnya belum tahu acara pembukaan Sekolah Harapan dan Gunting Pita. Perlu diberitahu? Kamu sendiri cacat, masih mau menyelamatkan anak-anak itu? Kamu punya uang sebanyak itu, lebih baik kasih ke gua. Dia tidak suka anak-anak. Jangan bilang dulu padanya. Sayang. Pagi. Besok perusahaan akan ke Sekolah Harapan untuk acara gunting pita pembukaan. Besok aku sibuk. Boleh kasih kamu libur sehari. Kenapa kasih aku libur? Aku suka anak-anak. Aku ikut denganmu, bantu-bantu kamu. Kamu yakin mau pergi? Tentu saja. Sekarang juga aku pesan sejumlah mainan. Halo Swan. Besok acara pembukaan Sekolah Harapan. Kamu tahu kan? Tolong pesankan sejumlah mainan. Pastikan setiap anak harus mendapatkannya. Oke? Selesai. Besok pagi jam 6. Jangan tidur sampai siang. Bangun jam 6 ya. Kalau gitu aku siap-siap begadang, nggak tidur.
Pah, kakak ipar sekarang sudah sama sekali nggak dengerin omonganku. Pasti Jang Ruoxue itu ngomong apa-apa ke dia. Pasti si bodoh itu pengen cepet-cepet ambil alih grup Jiangxi. Jangan panik. Anakku, jangan nangis. Ayah sudah menemukan cara untuk menghadapi Jang Ruoxue. Pah, cepet bilang. Besok grup Jiang akan mengadakan peresmian di Sekolah Dasar Harapan. Nanti kita tinggal membuatnya kehilangan muka. Maka usaha yang sudah dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Bu Jiang, tinggal 1 jam lagi acara peresmian akan dimulai. Kakak Ruoxue, kamu datang. Xiaohua. Hati-hati Xiaohua. Terima kasih, Paman. Panggil kakak saja. Suaraku terdengar seterlalu itu? Nak, lain kali kalau keluar, tanyalah orang lain untuk melihat tali sepatumu sudah diikat atau belum. Nanti setelah kamu mulai sekolah, kakak akan belikan sepasang sepatu tanpa tali. Kakak Ruoxue, kakak ini siapa? Dia adalah suamiku. Kamu bisa memanggilnya kakak Xinye. Akhirnya kamu datang menjenguk kami. Dulu, untuk membujuk mereka tidur, aku pernah menyebut namamu. Tak disangka, istriku yang biasanya terlihat dingin, saat bertemu anak-anak begitu lembut ya. Xiaohua, bajumu ini kok sobek? Tidak apa-apa. Nanti sekolah akan mengadakan acara donasi. Baju tidak perlu dikhawatirkan. Sayang, menurutku baju ini masih bagus. Dijahit sedikit masih bisa dipakai. Di sini ada tidak jarum dan benang? Ada Pak Lin, saya akan ambilkan. Terima kasih. Lihat, cuma sedikit saja. Pak Lin. Xiaohua, nanti saat aku menjahit untukmu, kamu jangan sampai bergerak-gerak ya. Kalau sampai tertusuk jarum, aku tidak bertanggung jawab loh. Mengerti, Kakak. Bu Jiang, teman-teman media hampir tiba. Kita masih perlu mencocokkan naskah pidato. Baik. Kakak, bagaimana kalau kita keluar untuk mengerjakannya? Xiaohua cukup mengerti ya. Kalau begitu sayang, aku bawa Xiaohua keluar dulu. Kalian lanjutkan saja. Ayo pergi, ayo. Oh ya Xiaohua, kamu dengan kakak Ruoxue kenal bagaimana? Kakak, kamu tidak tahu, sekolah ini semuanya adalah murid difabel yang pernah dibantu oleh kakak Ruoxue. Benarkah? Minggu depan adalah hari di mana kakak Ruoxue menjadwalkanku operasi mata. Nanti aku bisa melihat kakak-kakak seperti apa rupanya. Maksudmu, kakak Ruoxue juga menjadwalkan operasi untukmu? Tentu saja. Setiap orang di sini pernah dibantu oleh kakak Ruoxue secara anonim. Setiap orang punya kesempatan untuk dioperasi. Oh ya, Kak, aku mau tanya sesuatu. Kakak Ruoxue bilang, begitu mataku sembuh, kakinya juga akan sembuh. Benar nggak? Tentu saja benar. Kakak Ruoxue mana mungkin bohong sama kalian? Pak Jiang, teman-teman media sudah sampai. Perlu menjemput Direktur Lin untuk datang. Biarkan dia temani anak-anak itu dulu. Acara donasi amal bisa dimulai. Selamat datang di upacara gunting pita Sekolah Harapan yang diselenggarakan Jiangxi Group. Selanjutnya, mari kita sambut Presiden Direktur Jiangxi Group, Jang Ruoxue, untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas kehadiran Anda di upacara gunting pita Sekolah Harapan ini. Sekarang kita mulai. Seorang filantropis yang menghisap darah orang lewat amal. Masih berani datang ke upacara gunting pita Sekolah Harapan? Membuat anakku terlambat diobati. Kamu sama sekali bukan filantropis. Jang Ruoxue, kamu cari untung dari Sekolah Harapan. Apa maksudmu sebenarnya? Betul, teman-teman wartawan, aku akan ekspos semua pelanggaran hukum Jang Ruoxue, biar dia masuk penjara. Ini adalah upacara gunting pita Jiangxi Group. Jangan bertindak semaumu. Kalau tidak, aku panggil satpam. Jangan sok suci. Kamu pakai nama amal untuk menipu uang sekolah. Bahkan berani menggelapkan pajak. Bahkan mau mengusir kami. Lihat teman-teman wartawan, mereka ini merasa bersalah. Pak Jiang selalu berkontribusi untuk kegiatan amal. Masa dikatakan palsu? Baiklah. Kalau begitu tunjukkan bukti dong. Apa kamu sudah menyumbang uang atau sudah membantu anak-anak mana?
Suruh mereka datang bersaksi. Ini Anak-anak itu, kondisinya belum pulih. Demi kesehatan mental dan fisik mereka, mereka tidak boleh terekspos di depan kamera. Pak Jiang itu Sekretaris He, cukup. Aku adalah Presiden Direktur Jianglai Group, juga putri kedua keluarga Jiang, Jiang Yao. Sejak dulu, aku sudah tahu pelanggaran hukum Jiang Ruoxue. Tapi jaring hukum luas meski renggang tak ada yang lolos. Kita akan luput dari hukuman. Kakak, sifatmu yang plain-plain dan ragu-ragu ini mana bisa memimpin perusahaan dengan baik? Lebih baik sekarang serahkan perusahaan itu padaku. Jangan sampai warisan kakek hancur di tanganmu. Xingzi. Gawat. Jiang Yao bawa orang tua buat onar di sekolah. Bilang Pak Jiang cari untung lewat amal. Apa? Xiaohua, kamu tunggu kakak di sini ya. Kakak ada urusan dulu. Sebentar lagi balik. Kak, apa kakak Ruoxue kenapa kena? Xiaohua, tenang saja. Ada kakak di sini. Nggak apa-apa. Kak, kalau kakak Ruoxue kenapa-napa, aku juga mau bantu. Oke, Xiaohua. Tapi kamu janji sama aku, jangan bikin kakak khawatir ya. Siap. Bos tak berhati nurani Jiang Ruoxue, kembalikan uang pengobatan anakku. Kembalikan uang pengobatan anakku. minggir, kembalikan uang pengobatan anakku. Minggir. Kembalikan uang pengobatan anakku. Berhenti. Sayang, kamu baik-baik saja? Kakak ipar, kamu tidak perlu pura-pura. Sekarang aku sudah punya cara untuk mengambil kembali grup Jiang. Apa yang kau omongin ini? Grup Jiang selalu milik istriku. Aku peringatkan kamu. Cepat usir orang-orang ini pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan telepon polisi. Pura-pura apa lagi? Aku juga peringatkan kamu. Cepat suruh orang-orang kalian ini pergi. Kalau tidak, aku juga akan telepon polisi. Telepon polisi. Kakak ipar, yang jelas kalian yang cuci uang duluan. Kenapa mau telepon polisi untuk menangkap kakak? Teman-teman wartawan sekalian, selamat siang. Aku adalah suami Jiang Ruoxue, Lin Xingye. Aku berani jamin, istriku tidak melakukan hal melanggar hukum apapun. Kamu bilang tidak ya tidak. Cepat pergi! Perempuan ini menipu uang pengobatan anak perempuanmu. Kamu masih diam di sini ngapain? Xiaohua, kenapa kamu bersama mereka? Cepat ke sini. Ayah, bukannya kamu bilang kakak Ruoxue orang baik? Kenapa sekarang bilang dia orang jahat? Xiaohua, kamu cepat minggir. Ayah ada urusan penting. Aku tidak izinkan ayah mengganggu kakak Ruoxue. Ini kakak Ruoxue yang menyumbang secara anonim. Penyakit kami jadi cepat sembuh. Ini. Jiang Ruoxue. Apa katamu? Kecil-kecil sudah bisa bohong. Berani-beraninya. Kamu yang menipu kami. Sayang, kamu lakukan apa yang kamu anggap benar. Aku akan mendukungmu di belakang. Xiaohua, cepat ke sini ke ayah. Semuanya, dengarkan penjelasanku. Pasti wanita ini yang menyuruhnya berkata begitu. Menyuruhnya mengatakan hal itu. Aku sama sekali tidak. Ini adalah catatan donasiku untuk semua siswa. Catatan donasi. Serta laporan keuangan sekolah dasar harapan. Demi reputasi keluarga Jiang, aku jamin, aku, Jiang Ruoxue, sama sekali tidak melakukan hal apapun yang merugikan kalian. Sedangkan dia, sebagai anak haram keluarga Jiang, perkataannya apa bisa dipercaya? Nona Jiang Yao, apa yang dikatakan Nona Jiang Ruoxue semuanya benar? Aku. Kali ini kamu beruntung. Permisi, mana yang Ibu Jiang Yao? Berdasarkan surat wasiat kami perlu membawa Anda ke pengadilan untuk menangani kasus pengambil alihan kembali grup Jianglai. Apa? Berdasarkan wasiat almarhum Bapak Jiang, kepemilikan grup Jianglai, yaitu aset Ibu Jiang Ruoxue, telah diambil alih kembali oleh Jiang Ruoxue. Tidak mungkin. Jiang Ruoxue, jangan kira dengan menyewa 2 orang pemain sandiwara bisa membuatku takut. Ibu Jiang, tolong jangan meragukan profesionalisme kami.
Jiang Yao, kamu bekerja sama dengan Jiang Shan bermaksud merebut harta keluarga Jiang selama bertahun-tahun. Kamu pikir aku tidak tahu? Tapi maaf, kakek meninggalkan surat wasiat untukku. Akulah ahli waris keluarga Jiang yang sebenarnya. Surat wasiat buat apa? Aku punya ayah dan ibu. Kamu punya apa? Aku tahu kamu punya apa. Ayah yang selingkuh, ibu yang pelakor, membentuk keluarga yang menjijikan bersamamu. Girl. Sekretaris HE? Laporkan perbuatan Jiang Yao merebut harta keluarga Jiang serta mengacaukan acara gunting pita secara lengkap kepada Departemen Kepolisian. Acara gunting pita dilanjutkan. Adikku yang baik, semoga kamu betah di dalam sana. Sayang, kamu keren banget. Kamu itu seperti pendekar wanita yang hidup kembali. Aku habisin kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu bisa berdiri. Kakimu bisa berjalan lagi. Aku tidak tahu. Aduh. Kaki istriku sembuh. Oh. Mantan Presiden Grup Jiang Lai, Jiang Yao, didakwa dengan beberapa tuduhan termasuk penganiayaan disengaja, dihukum penjara seumur hidup. Mantan Presiden Grup Jiang, Jiang Shan, dan istrinya Yang Yue ditemukan bunuh diri di rumah. Sayang, Dokter Wang sudah datang. Ayo kita masuk. Pelan-pelan. Dokter Wang, bagaimana keadaannya? Pak Jiang, kaki Anda sebenarnya tidak ada luka fisik sama sekali. Mengapa bisa pulih normal? Itu terutama karena Anda telah membuka simpul hati sendiri, ditambah kekuatan yang meledak saat situasi kritis. Kalau begitu ke depannya, apakah saya akan seperti orang normal? Izinkan saya tanya satu hal. Apakah hal yang pernah Anda yakini akan berubah seiring waktu? Jawabkan ya, apakah Anda bisa menyukai seseorang atau sesuatu dua kali? Bisa. Selamat Pak Jiang, Anda telah benar-benar membuka simpul hati. Kedepannya, Anda bisa bilang selamat tinggal pada benda ini. Kamu yakin caranya seperti ini? Aduh, sayang, tentu saja saya yakin. Kata dokter, saya harus meningkatkan latihan kekuatan kaki. Harus seperti ini caranya. Kamu pelan-pelan. Agak sakit. Itu boleh. Sayang, ini kenapa hari ini tidak lihat Sekretaris He? Sekretaris He izin pulang kampung. Pulang kampung. Sayang, buat apa kamu beli ini? Bukannya kamu bilang, setelah sukses akan ada pesta perayaan? Sayang, akhirnya kamu paham. Baik, kita lakukan 10 set lagi ya. Ayo. Hoshino, kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Sayang, kenapa kamu malah minum alkohol? Bukannya kamu bilang, setelah minum alkohol baru bisa bicara jujur? Hari ini aku ingin bicara jujur. Baik. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan wasiat kakek. Aku akan ceritakan sebuah kisah untukmu. Waktu kecil, kakek dan ibu sangat ketat padaku. Hanya ayah yang akan mengajakku makan di sebuah restoran. Di restoran itu, aku bebas tidak perlu peduli aturan dan tata krama.
bisa makan steak dengan tangan, juga bebas minum cola. Waktu itu aku tidak mengerti kenapa kakek dan ibu begitu keras padaku. Bahkan tidak mengizinkanku pergi ke restoran itu. Awalnya aku kira hanya ayah yang baik padaku di dunia ini. Tapi kemudian baru tahu, manajer restoran itu adalah wanita yang dia selingkuhi. Maksudnya, Ibu Jiang Yao? Bukan. Kamu, ayahmu keterlaluan banget sih. Ini kan cuma pakai kamu sebagai tameng. Aku juga baru tahu belakangan. Hanya kakek dan ibu yang benar-benar baik padaku. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Setelah tahu Jiang Shan berselingkuh, ibuku takut ketinggian. Tapi dia dipaksa melompat dari gedung. Tapi, sekarang semuanya sudah berakhir. Terima kasih. Xingye. Sayang, apa maksudmu mengatakan hal seperti itu? Aku cuma berperan sebagai pemicu saja. Kenapa kamu belum pakai selimut? Bukannya sudah aku bilang ruangannya ber-AC? Sayang, bukannya kamu larang aku menyentuhmu? Ini kan sudah masuk musim dingin. Aku juga kedinginan. Sayang. Maksudnya apa tuh? Maksudku apa masih belum kamu mengerti?